LK 1.2 Eksplorasi penyebab masalah. Nomor 1, masalah yang telah diidentifikasi. Ini berdasarkan dari identifikasi masalah kemarin ya teman-teman. Kita copy paste ke masalah yang telah diidentifikasi. Jadi apa yang kita buat itu terkait satu sama lain. Kita ulang lagi, nomor 1, rendahnya motivasi siswa dalam mengikuti proses pembelajaran PJOK. Ini kita tambah PJOK ya teman-teman. Hasil eksplorasi penyebab masalah ini juga kita copy paste dari yang kemarin. Siswa hanya menerima saja apa yang dijelaskan guru. Jadi ketika guru menjelaskan materi PJOK, siswa hanya menerima saja, entah itu salah atau benar. Jadi penyebabnya analisis eksplorasi penyebab masalah. Guru tidak banyak mengetahui strategi pembelajaran untuk menarik perhatian siswa. Jadi siswa itu hanya diam, entah itu benar, entah itu salah. Kemudian kita baca dulu hasil eksplorasi penyebab masalah. Siswa tidak pernah bertanya pada guru. Siswa kesulitan untuk menjawab pertanyaan guru. Kurang semangatnya siswa dalam merespon guru. Peserta didik tidak banyak terlatih bersama teman atau mandiri dan lebih banyak bermain. Analisis eksplorasi penyebabnya. Pertama, guru tidak banyak mengetahui strategi pembelajaran yang menarik untuk perhatian siswa. Kedua, siswa tidak mengerti atau malu untuk bertanya. Guru menggunakan metode ceramah dalam pembelajaran. Jadi hanya guru berpusat kepada guru, siswa hanya diam sehingga timbul siswa hanya menerima. Kemudian 4, guru tidak mengetahui karakter siswa. Jadi ada siswa tersebut yang visual, ada yang bersifat audio. Jadi guru hanya melakukan metode ceramah. Kadang-kadang tidak cocok dengan karakter siswa. Selanjutnya, tidak adanya program literasi. Hanya sedikit siswa yang berkunjung ke perpustakaan. Tidak adanya pojok baca pada ruang kelas. Siswa tidak menjawab tugas dengan baik, meskipun jawaban sudah ada di buku paket. Nah, ini mengenai literasi kemarin teman-teman, mengenai literasi. PJOK juga harus ada literasi ya teman-teman, bukan hanya guru kelas. Karena literasi itu adalah membuka pengetahuan dari siswa maupun guru. Nah, kebanyakan UP itu banyak yang gagal karena pengetahuan dari seorang guru mengenai PJOK masih minim. Nah, di sini kita juga buat seperti kepada siswa bahwasanya literasi itu penting. Nah, guru penjas tidak membuat program literasi. Jadi guru kebanyakan langsung praktek. Nah, guru tidak membuat program literasi. Sebaiknya sebelum pembelajaran itu dimulai, kegiatan inti dimulai, siswa membaca 10 atau 15 menit. Kemudian yang kedua, perpustakaan yang tidak menarik, yang tidak ada jadwal kunjungan ke kelas ke pustaka. Bisa jadi pustaka tersebut ada penjaga pustakanya, ada tidak. Kemudian kalau tidak ada, otomatis tidak tertarik siswa ke sana karena penataannya yang tidak bersih. Kalaupun ada, mungkin kurang kreatifnya penjaga pustaka. Selanjutnya, guru tidak menyediakan pojok baca. Sebagian guru tidak menyediakan pojok baca ini mungkin karena kelasnya kecil atau memang guru malas untuk membuat. Jadi siswa malas juga untuk minat membaca ketika jam istirahat atau di jam kosong lainnya. Selanjutnya, siswa tidak membaca materi di buku paket. Nah, siswa sering menjawab pertanyaan tes tulis di buku latihan itu asal jawab. Padahal jawabannya ada di buku paket. Namun siswa ini malas karena sudah terbiasa tadi jarang membaca. Selanjutnya, yang kedua, kesulitan belajar siswa termasuk siswa kebutuhan khusus dan masalah pembelajaran berdiferensiasi di kelas berdasarkan pengalaman mahasiswa saat menjadi guru.
Nah, ini kesulitan siswa. Di dalam PJOK, kita mengacu kepada PJOK, kemampuan menjawab tes tulis sangat rendah. Nah, ini juga seperti tadi ya teman-teman, guru PJOK sering langsung ke praktek, jarang memberikan materi terlebih dahulu. Kemudian siswa kesulitan menghafal gerakan senam. Nah, ini senam ini jarang juga yang cepat daya tangkap anak-anak karena kurangnya minat siswa terhadap senam ini. Kemudian siswa tidak mampu melakukan gerakan pull up dan push up dengan benar. Pull up mungkin hanya sampai kepala, sedangkan push up juga tidak benar. Kemudian seorang siswa memiliki kemampuan di bawah rata-rata. Ini anak BK ya teman-teman. Jadi anak BK ini sering terabaikan ketika pembelajaran karena kita anggap ya yang tidak bisa, sering terabaikan. Dan juga anak BK ini tidak bisa menyerap semua apa yang kita sampaikan. Di situ kesulitan belajar siswa yang berkebutuhan khusus atau pada umumnya. Kemudian guru langsung praktek dan minimnya penjelasan materi ini mengenai kemampuan tes tulis tadi ya teman-teman. Kemudian guru hanya menggunakan laptop dalam pembelajaran senam. Nah, ini mengenai senam, guru hanya menggunakan laptop, bukan guru tersebut yang menjadi model. Seharusnya guru tersebut menjadi model atau teman dari atau peserta didik yang menjadi modelnya ketika materi senam irama. Kurangnya latihan pull up dan sit up, dan push up. Nah, ini rata-rata siswa kurang mampu dikarenakan kurangnya latihan. Mungkin sebelum pembelajaran dimulai juga kita buat sebuah latihan pull up atau sit up, push up 2 atau 3 kali gerakan. Kemudian baru kita lanjut ke materi. Itu bisa kita gunakan sebagai guru supaya gerakan ini benar. Seorang siswa memiliki IQ yang rendah atau ABK. Ini mengenai kemampuan rata-rata tadi ya teman-teman, kemampuan di bawah rata-rata siswa. Jadi berapapun yang kita berikan itu kalau daya tangkap atau IQ-nya rendah, mungkin hanya seperti itu yang didapat oleh siswa tersebut. Jadi kita hanya menurunkan KKM atau indikator kepada siswa yang ABK ini. Selanjutnya, ini maaf ya teman-teman, terbuat angka 1. Seharusnya kolom ini dihapus. Selanjutnya, hubungan guru dengan orang tua terkait anak didik dan pembelajaran masih sangat terbatas. Orang tua sibuk bekerja, kemudian jarangnya melibatkan orang tua dalam pembelajaran penjas. Orang tua belum maksimal ikut membimbing siswa atau anaknya di rumah. Orang tua tidak tahu perkembangan putra-putrinya di sekolah. Kurangnya pemahaman orang tua mengenai arti penting dari penjas. Ini analisis eksplorasinya, siswa sibuk, orang tua sibuk bekerja, itu lingkungan tempat tinggal peserta didik pada umumnya memulung. Kalau di tempat saya mengajar ya teman-teman, mungkin bisa disesuaikan dengan tempat tinggal teman-teman, sehingga kedua orang tua sibuk bekerja, tidak terperhatikan anak. Kemudian ada juga guru penjas yang meminta wali murid datang, namun orang tua murid sibuk. Tidak juga terjalin hubungan antara guru penjas dengan orang tua. Guru penjas jarang melibatkan orang tua dalam proses pembelajaran. Nah, ada juga guru penjas itu tidak mau tahu dengan orang tua murid. Orang tua tidak bertanya kepada siswa apa yang telah dipelajari di sekolah mengenai PJOK. Ini juga jarang terjadi. Apa sih
yang dipelajari di sekolah mengenai olahraga, tapi orang tua lebih cenderung apa sih matematika yang dipelajari. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kemudian orang tua rata-rata memiliki pendidikan SD atau SMP. Ini mengenai kurang pemahamannya orang tua mengenai arti penting penjas. Jadi orang tua hanya memiliki hanya memiliki pendidikan sampai SD atau SMP di tempat saya mengajar. Jadi dia tidak mengerti arti penting dari penjas tersebut. Selanjutnya, guru belum maksimal mengimplementasikan model-model pembelajaran. Guru sering menggunakan metode ceramah, pembelajaran monoton. Guru belum memahami setiap karakteristik dari model-model pembelajaran yang inovatif. Guru jarang menggunakan model pembelajaran inovatif. Analisis eksplorasinya, guru tidak memiliki pengetahuan mengenai metode pembelajaran, sehingga guru tersebut mengajar hanya dengan metode ceramah saja. Kemudian, guru sering membaca satu sumber buku dalam pembelajaran. Guru hanya menggunakan satu sumber buku saja, seharusnya guru menggunakan video, internet, atau YouTube dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran menjadi kreatif dan inovatif. Selanjutnya, pembelajaran guru jarang mendapatkan pelatihan pembelajaran inovatif. Nah, ini kadangkala di suatu tempat jarangnya dapat pelatihan dari dinas terkait mengenai pembelajaran inovatif. Namun, jika ada kadangkala guru tersebut jarang mau ikut dalam mencari ilmu mengenai pembelajaran inovatif. Materi nomor 5 ya teman-teman, penyampaian konsep materi yang keliru. Nah, adanya materi ajar yang dilewatkan karena guru masih belum memahami. Ini ada beberapa dari guru ya teman-teman, mungkin mengenai karate, pencak silat, materinya mungkin banyak yang kurang mengerti atau salah-salah menyampaikan. Ini disebabkan guru kurang literasi. Pembelajaran yang diterapkan guru masih lot. Ini karena guru yang kurang menyajikan materi soal yang secara hot. Siswa tidak mampu memahami soal hot ya karena guru tersebut masih dangkal pemahamannya dan cara pemberian soal juga masih dangkal sehingga siswa tidak mengerti cara memahami soal hot ini jika keluar di ujian. Selanjutnya, guru belum maksimal memanfaatkan teknologi atau TIK dalam melakukan pembelajaran. Masih monotonnya menjadikan buku sebagai sumber. Masih belum bisa menggunakan PowerPoint, belum pernah menggunakan aplikasi TIK pendukung pembelajaran. Eksplorasinya tidak adanya keinginan guru untuk mengembangkan kemampuan IT. Mungkin dikarenakan saya sudah tua, malah saya payah untuk menangkap pembelajaran mengenai TIK atau IT sulit. Jadi lebih banyak alasan dari sebagian guru. Kemudian banyaknya alat yang rusak. Mungkin laptop yang dimiliki guru sudah banyak yang rusak atau ketinggalan zaman, sehingga guru malas untuk melakukan pembelajaran menggunakan IT. Kemampuan ekonomi guru yang sulit. Mungkin ada sebagian guru honorer yang tidak memiliki laptop dan untuk membeli juga tidak sanggup. Nah, di sana pemanfaatan teknologi menjadi kurang. Demikian teman-teman untuk LK 12 salah. Jadi ini berdasarkan identifikasi kemarin. Sampai jumpa di video berikutnya.